Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Muftianisa dari jurusan D3 Farmasi tingkat 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang penyuluhan anti korupsi sejak dini pada anak-anak. Korupsi merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Dampaknya yang sangat masif membutuhkan sistem yang baik untuk dapat melakukan pencegahan terhadapnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan penyuluhan mengenai bahaya korupsi sejak dini. Anak-anak masih memiliki kesempatan untuk dapat membentuk karakter yang anti akan korupsi. Oleh karena itu, program penyuluhan mengenai anti korupsi perlu dilakukan dengan tujuan memberi pendidikan mengenai korupsi dan bahayanya, serta mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Materi yang disampaikan dengan berbagai metode menyebabkan peserta yang masih anak-anak mudah dan gembira dalam menerima materi. Kasus korupsi di Indonesia telah lama menjadi trending topik masyarakat Indonesia. Pada sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa kasus korupsi telah diungkap dan masih banyak kasus lain yang menanti untuk diungkap. Menurut Sumiati pada tahun 2007 dalam tulisannya menyampaikan bahwa menurut M. Kolinapis dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat 3 kejahatan. 10 yaitu pertama, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial ekonomi dan menghilangkan keadilan. Kedua, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan. Ketiga, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus. Para koruptor bisa dikategorikan sebagai manusia yang tidak bermoral, karena apa yang mereka lakukan membuat orang lain dan rakyat menjadi sengsara dan terhambat kesejahteraannya. Korupsi bukan lagi urusan individual, melainkan bersifat sistemik. Oleh karena itu, muncul istilah korupsi berjamaah, korupsi yang dilakukan secara kolektif. Korupsi di Indonesia sudah meraksasa dan menggurita, mencengkram setiap lini kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan hasil persilangan antara keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Para pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, rakyat, bangsa, dan negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menuliskan dalam bukunya, yakni Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, bahwa menurut Wade dan Tafris pada tahun 2007, pada dasarnya korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Secara psikologis, terdapat beberapa komponen yang menyebabkan perilaku tersebut muncul. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku. Perilaku yang belum terwujud secara nyata, yang diistilahkan dengan intensi. Kemudian, menurut Azwar pada tahun 2006, potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap, yang terdiri dari 3 faktor yaitu kognisi, afeksi, dan psikomotor, di mana ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu. Perilaku korupsi atau anti korupsi yang dimunculkan oleh individu didasari oleh adanya intensi perilaku korupsi atau anti korupsi yang di dalamnya terjadi sinergi 3 faktor kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Metode mata kuliah anti korupsi hendaknya memberikan sinergi yang seimbang antara ketiga komponen tersebut, sehingga benar-benar dapat berfungsi untuk memperkuat potensi perilaku anti korupsi mahasiswa. Pada dasarnya, potensi anti korupsi ada pada diri setiap individu mahasiswa, dan adalah tugas dosen untuk memperkuatnya. Menurut Fadilah DKK pada tahun 2010 menyampaikan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Pendidikan anti korupsi yang dimaksud adalah
Pendidikan yang dilakukan dengan penguatan secara berulang-ulang yang sangat strategis diterapkan pada anak usia prasekolah dengan pertimbangan bahwa untuk penanaman belief pada anak, masa tersebut merupakan waktu yang paling strategis untuk dilakukan. Menurut Corey, pada tahun 2008, pendidikan anti korupsi merupakan model pendidikan yang paling strategis untuk meminimalisir tingkat korupsi di Indonesia untuk anak pada usia prasekolah. Model pendidikan anti korupsi yang ditawarkan adalah model pendidikan melalui metode bermain edukatif, yaitu role playing melalui sosiodrama. Sosiodrama merupakan model permainan peran di mana tidak hanya pada wilayah bermain, tapi juga pada wilayah belajar dari isu-isu sosial dari peran yang dimainkan. Karena efektivitas yang baik, maka pendidikan atau penyuluhan mengenai bahaya korupsi sejak dini perlu bagi anak-anak. Oleh karena itu, program penyuluhan mengenai anti korupsi perlu dilakukan dengan tujuan memberi pendidikan mengenai korupsi dan bahayanya, serta mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Kegiatan yang dapat dilaksanakan mengenai anti korupsi diberikan melalui metode yang pertama mendongeng kisah Raja Korun, yang kedua role play atau bermain drama berkaitan dengan korupsi, 3. Pemutaran video pengenalan KPK, 4. Permainan tebak kata berkaitan dengan korupsi, dan yang kelima penyuluhan bahaya dan jenis korupsi di sekitar anak. Kesimpulannya, korupsi merupakan salah satu kegiatan yang merugikan bangsa dan negara, sehingga penanggulangan dan pencegahannya perlu untuk dilakukan secara masif. Salah satu yang dapat dilakukan adalah memperkenalkan korupsi dan sikap anti korupsi sejak dini, ketika masih anak-anak, menggunakan berbagai metode yang dapat diterima oleh anak-anak dalam mempermudah penyampaian dan penanaman materi yang diharapkan dapat menanggulangi kegiatan korupsi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.